Assalamualaikum guys. Selamat datang di channel Suro Bajol. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah pengalaman horor yang dialami oleh seseorang yang pernah tinggal di sebuah rusunawa berdarah. Rusunawa dengan suara gamelan yang terdengar nyaring di telinga. Tahun 2017, bersama 3 teman terdekat, aku berhasil diterima di sebuah universitas terkenal di Jawa Timur. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kami diterima dengan jalur undangan. Aku sangat bersyukur karena kami bisa melanjutkan kuliah di sebuah kampus yang pernah menempati peringkat 10 daftar universitas terbaik di Indonesia versi Webometrics. Sebagai perantau, hal pertama yang kami lakukan adalah mencari kos. Kedua teman laki-laki kami sudah mendapatkan kos sejak jauh hari. Teman mereka yang mencarikan. Sementara aku dan temanku perempuan yang bernama Yuli belum juga mendapatkan kos yang cocok. Setelah mencari selama beberapa hari, Yuli mendapat kos dari rekomendasi teman fakultas. Sayangnya, harga sewa kos tersebut terlalu mahal. Aku berasal dari keluarga pas-pasan, jadi biaya kosku tidak bisa terlalu mahal. Oleh sebab itu, aku memutuskan untuk mengunjungi sebuah rusunawa yang direkomendasikan oleh teman kampus. Ditemani Gali dan Malik, aku segera meluncur ke rusunawa tersebut. Begitu sampai, kami langsung disambut pengelola rusunawa. Ibu-ibu galak yang kalau bicara hampir selalu pakai nada tinggi. Siapa yang mau tinggal di sini? Kalau cowok, di Dusun Putra. Ini Sus Putri. Saya, Bu. Mereka hanya mengantar. Jawabku sambil kaget dengan nada bicaranya. Mau tinggal di lantai berapa? Lantai 2, 200.000 per bulan. Lantai 3-nya, 185.000 per bulan. Lantai 4, 170. Lantai 5, 155.000. Aku memilih lantai keempat. Untuk saja masih ada sisa tempat di rusunawa itu. Banyak mahasiswa baru yang memilih untuk tinggal di rusunawa ini. Lantai 4 terasa sejuk, agak dingin. Namun bagiku ini cocok untuk belajar. Sementara itu keharusan naik dan turun lewat tangga, aku pandang sebagai kondisi positif. Bisa sekalian untuk olahraga. Tiba-tiba saja aku merasa cocok sama rusunawa ini. Di lantai 4, aku tinggal bersama 2 orang, yaitu Tata dan Ayu. Mereka berbeda jurusan, tapi masih satu kampus. Kami bertiga langsung akrab. Obrolan kami pun langsung nyambung. Jadi dalam beberapa hari saja aku semakin betah. Selain itu beberapa penghuni di lantai 2, 3, dan 5 juga enak ketika diajak ngobrol. Sudah seminggu aku tinggal di rusunawa ini. Suatu kali selepas ospek, aku pulang sekitar pukul 11 malam. Begitu sampai di kamar, aku langsung tertidur. Lelah. Sekitar pukul 2:30 pagi, aku terbangun, kebelet kencing. Sambil menahan kantuk, aku dikagetkan dengan warna air dari keran. Warnanya coklat kemerahan. Aku langsung kembali ke kamar dan membangunkan Tata. Ayu yang mendengar suaraku ikut terbangun. Akhirnya kami bertiga memeriksa air di kamar mandi. Airnya bening kok. Kamu kecapean kayaknya, kata Tata. Ayu diam saja. Aku yang awalnya keheranan menjadi lebih lega. Pikiran-pikiran negatif langsung aku buang dari pikiran dan melanjutkan keperluan untuk kencing. Namun anehnya, air dari keran itu terasa lengket.
Warnanya pun masih sama merah. Setelah aku bilas, rasa lengket itu baru hilang. Tetap saja, aku tidak mau berpikir terlalu dalam. Besoknya aku sudah lupa. Paginya di hari Minggu, aku terdiam sendiri di rusunawa itu. Tata dan Ayu sudah pergi sejak pagi. Lagi pula pagi itu turun hujan deras. Lagi asik melamun, tiba-tiba ada suara ketukan di pintu kamar. "Mbak, permisi, mau tanya." Tiba-tiba ada penghuni lain yang datang dan bertanya. Dia masih anak-anak. "Mbak, di sini ada yang namanya gadis?" Tanya anak itu sambil kedinginan karena basah kuyup. "Gak ada, saya Lala. Teman saya yang lain namanya Tata dan Ayu." "Terima kasih, Mbak." Anak itu langsung pergi dan naik ke lantai 5. Aku menutup pintu dan sibuk bermain HP ketika aku melihat Tata masuk kamar. Tadi ada anak yang nyari gadis. "Iya tak, kenapa?" Semua kamar di lantai 2 sampai 5 ditanya seperti itu. Aku terdiam. Anak tadi berbicara dengan tatapan kosong. Karena penasaran, aku memutuskan turun ke lantai 1 dan bertanya kepada satpam. "Permisi Pak, tadi ada anak yang masuk ke rusunawa, basah kuyup dan mencari penghuni namanya gadis." "Itu sudah biasa terjadi kalau sedang hujan seperti ini." "Maksudnya Pak?" "Mahasiswa baru pasti mengalami kejadian seperti itu. Jangan kaget, setiap hujan pasti ada ketukan pintu dari anak yang mencari gadis. Tapi semua satpam tidak pernah tahu siapa anak itu. Dari data penghuni rusunawa memang nggak ada yang namanya gadis Pak. Dari dulu juga dicari Mbak, tapi sampai sekarang tidak ada yang namanya gadis." Ibu yang menjadi pengurus juga nggak mau menjawab kalau ditanya soal gadis. Memang agak aneh. Sudahlah, jangan dipikirkan. Jangan terlalu takut, Mbak. Waktu itu aku juga tidak terlalu takut sih, cuma penasaran saja. Kebiasaan aneh yang selalu terjadi ketika hujan. Namun, pengurus dan satpam rusunawa sampai tidak tahu asal-usulnya. Bukankah ini aneh? Aku pun menuruti nasihat satpam. Kembali ke kamar sambil terus memikirkan kejanggalan ini. Perlahan aku menaiki tangga. Saking sibuknya berpikir, aku sampai kelewatan 1 lantai. Tanpa sadar, aku sudah naik ke lantai 5. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Keluhku waktu itu. Aku pun membalikkan badan untuk turun ke lantai 4. Tepat saat itu mataku tertuju kepada seorang perempuan memakai baju serba hitam sedang berdiri di ujung balkon lantai 5. Sontak aku punya feeling dia akan melompat. Dan benar saja, dia melompat dari lantai 5. "Mbak!" Aku berteriak sekencang mungkin. Panik, aku menggedor pintu terdekat. "Tolong!" Penghuni lantai 5 sontak keluar semua. "Ada apa, Mbak? Tolong, Mbak, ada yang lompat." Suaraku terdengar sangat nyaring. Suara orang panik dan kalut. Beberapa orang langsung berlari turun. Beberapa melongo dari balkon yang basah oleh hujan deras. Dari bawah, samar-samar, aku mendengar orang saling bersahutan. "Gak ada kok." 2 orang lagi naik ke lantai 5. "Gak ada Mbak, gak ada apa-apa. Aku hanya menemukan baju panjang hitam ini. Mungkin tadi baju ini jatuh saat dijemur." Aku berdiri mematung. Setelah agak tenang, aku tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penghuni lantai 5. Aku hanya bisa meminta maaf. Aku turun ke lantai 4 dengan langkah gontai. Aku sangat yakin melihat seorang perempuan melompat dari lantai 5. Aku yakin karena sempat melihat sisi wajahnya. Tapi ya sudahlah, mungkin benar. Aku hanya kelelahan saja.
Minggu malam, Tata dan Ayu mengajakku bermain. Namun aku memutuskan untuk tidak ikut karena kepalaku tiba-tiba sangat pusing. Aku sendirian. Aku memutuskan akan tidur lebih cepat. Hari-hari berganti tanpa kegaduhan. Namun pikiranku soal perempuan berbaju hitam dan seorang anak basah kuyup yang hanya muncul di kala hujan itu masih terus terbayang. Saat itu aku masuk semester 2. Sebenarnya, aku masih mengalami beberapa kejadian jagal di Rusunawa ini. Salah satu bercak darah di lantai 1, namun aku tidak berani bercerita. Malas juga kalau dikira aku selalu kelelahan dan berhalusinasi. Namun masuk ke semester 2 ini kejadian jagal mulai dirasakan penghuni Rusunawa lainnya. Suatu malam, aku harus bergadang untuk menyelesaikan tugas. Tata dan Ayu kebetulan masih terjaga. Mereka asyik menonton YouTube. Tiba-tiba pintu kamar dibuka dengan keras. Teman kami yang menghuni lantai 2 Rusunawa masuk dengan tergesa-gesa. Kami bertiga tidur di sini boleh? Kalian kenapa kok ketakutan? Tadi di kamar kami dengar suara gamelan yang keras banget. Kami jadi takut. Suara gamelan itu pasti dari gedung sebelah. Tadi aku lihat di sana ada acara pernikahan. Mungkin gedung di sebelah disewakan atau anak-anak seni lagi latihan. Aku mencoba menjelaskan suara gamelan itu secara logis. Gedung sebelah sistem penyewaannya hanya sebatas jam. Jadi kalau acaranya pagi ya hanya pagi sampai siang, maksimal sore, sahut Tata. Ya berarti anak-anak seni lagi latihan, kataku. Kan temanmu ada yang ikut kesenian, coba tanyakan, Tata memintaku. Aku baru ingat kalau Malik anak kesenian. Aku menanyakan suara gamelan itu. Apakah dari anak-anak seni yang sedang latihan? Kata Malik, anak seni sudah tidak latihan. Saat ini mereka sedang dalam perjalanan menuju Yogyakarta untuk lomba. Kata Malik, anak-anak seni ke Yogyakarta. Mereka lomba. Jelasku kepada mereka. Tata, Ayu dan 3 teman kami yang tidur di lantai 2 semakin pucat. Bertanya kepada satpam, tapi kami tidak berani turun. Akhirnya karena tidak ada gunanya berdebat, kami memutuskan untuk tidur rame-rame. Beberapa jam kemudian mereka sudah tertidur. Sementara aku baru saja selesai tugas. Sebelum tidur, aku memutuskan untuk kencing dan cuci muka. Ketika jalan ke kamar mandi, tiba-tiba terdengar suara gamelan. Suaranya lirih saja, sayup-sayup. Aku memang takut, tapi juga penasaran. Anehnya, semakin dekat kamar mandi, suara gamelan itu semakin keras terdengar. Ketika sudah di depan kamar mandi, suara gamelan itu tiba-tiba terdengar keras. Telingaku sakit. Aku merasa sudah berteriak sekuat tenaga sambil menutup telinga. Namun tetap saja suaraku tenggelam oleh suara gamelan itu. Hingga tiba-tiba tubuhku bergoncang. Saat itu juga aku terbangun. Lak, bangunlah. Tata, Ayu dan beberapa penghuni Rusunawa sudah mengerubungiku. Aku tergeletak di depan kamar mandi. Katanya aku berteriak-teriak dengan kencang sekali. Setelah bisa duduk dengan tenang, aku menceritakan apa yang terjadi kepada penghuni Rusunawa. Mereka tampak syok dan ketakutan. Paginya kami memutuskan untuk menemui ibu pengurus dan satpam untuk menceritakan semuanya. Namun jawaban yang kami dapat sangat tidak memuaskan. Satpam yang jaga cuma berusaha menenangkan kami tanpa memberikan solusi.
Sementara ibu pengurus justru memarahi kami. Dia menuduh kami mengarang cerita. Waktu aku menyinggung soal perempuan berbaju hitam yang melompat dari lantai 5, dia malah semakin marah. Tapi kami sempat menangkap rona sedih dan kecewa di air matanya. Kami tidak mau melanjutkan debat dengan ibu pengurus Rusunawa dan Satpam. Kami kemudian memutuskan kembali ke kamar masing-masing. Akhir semester 2, kontrakku di Rusunawa itu habis. 2 teman kampus mengajakku untuk ikut kontrakan mereka. Tentu dengan senang hati aku menerima kebaikan mereka. Aku sangat lega bisa pergi dari Rusunawa aneh itu. Selama 3 tahun aku tinggal bersama kedua teman kampus ini, hingga suatu saat kontrakan kami sudah disewakan ke mahasiswa baru yang berani membayar lebih tinggi. Dua temanku mengajak aku tinggal di sebuah rumah susun yang katanya murah. Dan benar saja, mereka mengajakku menyewa di Rusunawa yang dulu aku tinggalkan. Aku tidak punya pilihan. Kuliah kami sudah akan selesai kalau berhasil menyelesaikan skripsi. Jadi sebetulnya kami tidak perlu berlama-lama tinggal di sana. Akhirnya dengan terpaksa setelah bertahun-tahun lega meninggalkan Rusunawa itu, aku harus kembali ke sana. Aku memberanikan diri untuk menceritakan semua kejadian janggal ke kedua teman kampusku ini. Mereka yang awalnya kaget, mencoba memberanikan diri. Pokoknya harus bersabar, saling menjaga, dan secepat mungkin menyelesaikan skripsi. Suatu pagi turun hujan sangat deras. Angin bertiup kencang. Aku sendirian di kamar. Dua temanku yang keluar untuk berbelanja tidak bisa segera pulang karena terjebak hujan. Aku sudah menduga akan terjadi sesuatu yang janggal. Ingat, hujan deras artinya kemunculan anak misterius. Benar saja, pintu kamarku diketuk pelan. Aku memberanikan diri karena saat itu masih pagi. Aku pikir semuanya bakal aman saja. Setelah membuka pintu, seorang anak kecil berdiri di depanku. Dia tidak berani menengadah. Sambil terus menunduk, dia mengulungkan gulungan baju berwarna hitam. Ini baju hitamnya, ini punya gadis, ini tolong simpan. Setelah berkata, dia langsung berbalik dan berlari ke lantai 5. Aku mengikuti sambil berusaha memanggil. Tapi sial, aku tidak tahu nama anak itu. Namun nama gadis masih segar di ingatanku. Sesampainya di lantai 5, anak kecil itu sudah berdiri di balkon. Di sebelahnya berdiri seorang perempuan mengenakan baju hitam. Keduanya menoleh ke arahku. Sebelum sama-sama melompat dari lantai 5, aku mencoba untuk berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Air mata mulai menetes ketika sayup-sayup terdengar suara gamelan dan bau anjir darah mulai tercium. Sedetik kemudian, dunia menjadi gelap. Aku ditemukan pingsan di lantai 1 Rusunawa. Tangan kiriku berdarah. 2 kukuku juga hilang. Demikianlah pengalaman seorang gadis ketika tinggal di Rusunawa berdarah.
Sekian dulu video kali ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.